Pemirsa, kembali bersama Dialog Khusus JTV Kediri, masih seputar Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kili Suci Kota Kediri. Rumah Sakit Kili Suci Kota Kediri memang masih baru diresmikan beroperasi pada pertengahan 2021 ini. Namun, di segmen 1 maupun segmen 2 sebelumnya, pemirsa sudah dijelaskan banyak sekali pelayanan yang siap untuk dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Untuk itu kembali ke Dr. Tuti selaku PLT Direktur Rumah Sakit Kili Suci. Tadi sudah disebutkan di segmen sebelumnya bahwa juga menerima pasien BPJS. Berarti selain pasien umum, pasien BPJS pun juga diterima di sini. Boleh sebenarnya kapan mulai melayani pasien BPJS? Karena terbilang Rumah Sakit Kili Suci ini masih baru, dokter. Baik, terima kasih Pak Tony. Begini, pemirsa, operasionalnya Rumah Sakit Kili Suci itu per Juni 2021. Mulai transisi, kemudian mulai beroperasional per Juli 2021, kemudian kami bersiap untuk mengajukan MOU dengan BPJS Kesehatan, dan alhamdulillah per 1 November RSUD Kili Suci sudah bisa memberikan pelayanan pasien BPJS. Jadi silakan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terkait dengan yang sudah mempunyai kartu BPJS, silakan untuk bisa berkunjung ke RSUD Kili Suci. Per mulai 1 November 2021 pemirsa, dapat dikatakan itu terbilang cepat dokter. Karena mungkin ada masa transisi, melayaninya masih harus menunggu sampai berbulan-bulan. Namun Rumah Sakit Kili Suci istimewa sekali, sudah langsung mulai 1 November bisa melayani pasien BPJS. Oke, berarti ini dokter, saya tanyakan kembali, jika sudah melayani pasien BPJS itu kan ada tipe-tipenya, ada tiap kelasnya masing-masing ya, yang mungkin tahun depan akan dihapus kelasnya. Namun hingga saat ini, apakah kelas 1, 2, 3 itu ada perbedaan ataukah sama saja? Untuk pelayanan pasien BPJS dan pasien umum, kami siapkan ada rawat inap kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 saat ini. Memang nanti kita juga akan berproses menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Nah, untuk saat ini pelayanan baik pasien yang BPJS maupun pasien yang umum, yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 kita samakan. Ya, sesuai dengan kondisi yang ada, tidak kita bedakan bahwa ini sebagai pasien BPJS atau pasien umum. Sehingga tidak perlu khawatir bahwa tidak ada perbedaan pemberian pelayanan baik yang pasien BPJS maupun yang pasien umum di RSUD Kili Suci. Ini berkaitan dengan pasien BPJS, tentunya masyarakat Indonesia sebagian besar ini sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, terutama BPJS Kesehatan. Baik, ini berkaitan kadang, bahkan masih sering dokter, ini yang masih bingung, sebenarnya kalau saya mau memeriksakan diri ke Rumah Sakit Kili Suci, apakah saya harus memakai rujukan dari vaskes pertama saya atau dokternya? Dokter yang di awal paling pertama, ataukah bisa langsung datang? Seperti apa? Atau mungkin yang langsung datang hanya untuk kasus gawat darurat atau harus memakai rujukan? Nah, terkait dengan alur pelayanan untuk pasien yang kategori gawat darurat, silahkan bisa langsung ke IGD RSUD Kili Suci, buka 24 jam. Akan tetapi untuk pasien-pasien yang kategori tidak gawat darurat dan kemudian mempunyai kartu BPJS, maka harus berkunjung dulu ke vaskes 1. Di vaskes 1, kemudian nanti dokter vaskes 1-nya yang akan menentukan apakah ini perlu dirujuk atau bisa dilayani di vaskes 1. Untuk saat ini yang kami dapatkan informasi untuk penduduk yang mungkin di arah barat dari sungai, mungkin semua dari vaskes 1 insya Allah sudah terbuka untuk bisa merujuk ke RSUD Kili Suci. Sehingga mungkin pelayanan fasilitas kesehatan tingkat 1 silahkan, apabila ada nanti pasien yang sekiranya membutuhkan pelayanan di rumah sakit, maka silahkan kami siap untuk memberikan pelayanan di tingkat rujukan, utamanya untuk 4 besar, yaitu bedah, dalam, anak, dan obstetrik ginekologi. Ini juga berkaitan dengan rawat inap dokter. Jika biasanya ada stigma di masyarakat, ada yang beredar bahwa pasien BPJS ini loh maksimal hanya berapa hari, tidak boleh lebih dari itu, obatnya pun berbeda dokter. Nah ini harus diluruskan begitu. Apakah Rumah Sakit Kili Suci pastinya tidak membeda-bedakan, betul? Betul Mbak Beni. Jadi untuk pelayanan di RSUD Kili Suci kami tidak membedakan antara yang pasien umum dan pasien BPJS, sehingga untuk pemberian obat, kemudian untuk berapa lama pasien dilayani tidak berdasarkan dia umum atau BPJS, akan tetapi berdasarkan indikasi medisnya. Indikasi klinisnya, butuh waktu berapa lama, apakah memang sudah waktunya secara indikasi medis bisa dipulangkan. Kalau memang secara indikasi medis sudah bisa dipulangkan, akan kita pulangkan. Dan juga pengobatannya, obat-obatan yang akan diberikan juga sesuai dengan indikasi medis dan indikasi klinisnya.
obat yang dibutuhkan apa sesuai dengan regulasi yang ada terkait dengan formularium nasional, maka obat itulah yang akan diberikan untuk pasiennya. Tidak membedakan dia adalah pasien umum atau pasien BPJS. Baik, pemirsa di rumah tentu sudah secara gamblang Dokter Tutik menjelaskan tidak ada perbedaan pasien BPJS maupun pasien umum. Obatnya, tindakan medisnya, bahkan itu tidak ada perbedaan sama sekali, sama saja asalkan berdasarkan indikasi medis. Betul. Nah, ini berkaitan dengan fenomena sekarang, berkaitan dengan varian baru COVID-19 atau kita menyebutnya langsung Omikron begitu. Pemirsa di rumah tentu ingin mengetahui juga sejauh mana persiapan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kili Suci ini dalam menghadapi varian baru. Memang kebetulan saat ini pemirsa varian tersebut belum ditemukan di Indonesia. Namun tidak boleh lengah, betul dokter nggih? Iya, betul. Jadi tidak boleh lengah dan harus bersiap diri. Apa saja persiapan dari Rumah Sakit Kili Suci? Terkait dengan varian baru Omikron, secara klinis medis, Omikron itu memang terbukti dia punya virulensi penularan yang lebih tinggi, akan tetapi tingkat untuk virulensi keparahan tidak terbukti dia lebih berat dari yang virus yang sebelumnya. Saat ini Rumah Sakit Kili Suci sudah menyiapkan alur-alur di mana pada waktu dilakukan screening, pada waktu pasien datang di screening dia masuk kategori yang non-COVID, maka alurnya sudah disiapkan sebagai pelayanan yang non-COVID. Kemudian untuk alur yang begitu screening ada pasien kategorinya masuk kategori COVID, maka sudah disiapkan ruangan yang kategorinya COVID, baik yang di rawat jalan maupun yang di UGD. Sudah kami siapkan ruangan khusus di mana pada begitu ada screening yang mengarahkan ke arah COVID, maka untuk pemeriksaannya ada ruangan isolasi yang kategorinya adalah respiro. Kemudian pada waktu pemeriksaan, seandainya nanti di poli ataupun nanti di UGD, kemudian dia membutuhkan rawat inap, maka ruangan juga sudah kami siapkan ruangan mana yang kategorinya pasien yang bukan COVID atau non-COVID dan ruangan isolasi untuk pasien yang COVID. Dan juga kami siapkan seandainya, memang kami tidak berharap bahwa ada lonjakan lagi, seandainya nanti ada lonjakan, ada ruangan-ruangan yang sudah kami siapkan untuk seandainya ada percepatan kebutuhan untuk perawatan pasien COVID. Baik, ternyata sudah sangat siap untuk menghadapi varian baru yang semoga saja tidak terjadi di Indonesia. Untuk itu Dokter Tutik sebagai closing statement dari selaku PLT Direktur Rumah Sakit Kili Suci, boleh apa harapan masyarakat dengan berdirinya Rumah Sakit Kili Suci terutama untuk masyarakat di Barat Sungai Berantas Kota Kediri? RSUD Kili Suci sudah siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Kediri, khususnya masyarakat Kota Kediri yang di arah Barat Sungai. Secara umum seluruh masyarakat Kota Kediri silahkan yang membutuhkan pelayanan kesehatan, kami siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Kediri. Dan slogan kami adalah sehat dan bahagia, dengan harapan masyarakat Kota Kediri yang berobat ke Rumah Sakit Kili Suci akan menjadi sehat dan bahagia. Begitu dia keluar dari Rumah Sakit Kili Suci, mereka akan sehat. Terima kasih banyak Dokter Tutik, sudah sangat gamblang penjelasan terkait RSUD Kili Suci Kota Kediri yang siap melayani pasien umum non-COVID-19. Dan pemirsa, demikian dialog khusus JTV hari ini. Untuk itu, untuk Anda, terutama masyarakat Kota Kediri, silakan manfaatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kili Suci Kota Kediri. Dan tentunya pandemi belum usai, jangan lengah, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan menunda untuk vaksinasi. Saya Meveni Ayu dan juga Dokter Tutik Mahanani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.